jauh dari Indonesia datang ke Taiwan untuk bekerja, ya kan? Tentunya kan cari tambahan atau cari lemburan. Kalau ada lemburannya kan lumayan ya teman-teman. Bisa nambah-nambah buat beli rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Karen86. Kali ini saya akan jalan-jalan di sekitar tempat di mana saya bekerja, karena baru saja saya pulang dari kerja, dan karena daripada di rumah atau di mes jenuh, nggak ada hiburan atau nggak ada teman ngobrol, jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk jalan-jalan sore. Oke teman-teman, sambil jalan-jalan sore saya akan menjawab pertanyaan teman-teman semua yang penasaran. Jadi sebenarnya teman-teman, memang kerja di perkebunan, tapi itu di tempat saya kerja ya teman-teman, itu di masa panen tomat. Biasanya kan tomat itu panen setahun 4 bulan sekali ya teman-teman. Jadi sebulan saya panen itu tiap hari, kecuali di hari Minggu, karena mungkin bakulnya atau pusatnya itu tutup, nggak menerima tomat ya, mungkin karena di hari Minggu jadi bakul juga tutup. Jadi soal lemburan itu tergantung majikan kalian semua, dan di situ pun tergantung kita dapat kerjanya di perkebunan apa di perkebunan tomat, cabai, atau pabrika, atau kebun-kebun yang lainnya. Tapi di tempat saya kerja, setiap panen itu ada lemburannya teman-teman. Jadi karena panennya setiap hari, kadang lembur, kadang juga enggak lembur. Jadi lemburan itu mulai dari jam 6 sore sampai jam 9 atau jam 10. Itu pun lemburannya ngitungnya per jam teman-teman. Jadi per jamnya itu 100 cm. Tapi kan lumayan ya teman-teman. Kalau 4 jam 5 jam kan lumayan 500. Karena apa teman-teman? Jauh dari Indonesia datang ke Taiwan untuk bekerja, ya kan? Tentunya kan cari tambahan atau cari lemburan. Kalau ada lemburannya kan lumayan ya teman-teman. Bisa nambah-nambah buat beli rokok, beli jajan atau cemilan, kopi. Makanya setiap TKI Indonesia yang berangkat ke Taiwan itu rata-rata pasti yang ditanyakan lemburan, pertama dilanjut lemburan apa Oriong chào apa nah nasangji wah pensiao Cosin alapan, cosin. Itu yang barusan itu adalah bos yang punya kebun cabai tapi bukan cabai yang keriting, cabai merah yang panjang. Nah, yang barusan itu ya teman-teman, itu adalah bosnya. Dia itu orangnya sangat baik.
ya baik, ya ramah, ya itu selalu ngajak ngobrol. Ya kalau saya bahasanya ya paham, ngerti. Tapi kan saya di sini bahasanya terbatas, teman-teman. Jadi bahasa saya yang digunakan itu bahasa perkebunan, bahasa yang khusus di kebun, teman-teman. Jadi kalau bahasa yang lainnya ya bisa sih, bisa, cuman nggak begitu banyak seperti pekerja yang pabrik, ya kan, yang terus yang kerja penjaga toko. Karena saya di sini bahasanya terbatas, teman-teman. Tapi ya orang-orang Taiwan, khususnya yang punya perkebunan, yang punya anak buah, itu semuanya rata-rata mengerti. Jadi setiap kerja bareng sama bosnya, jadi bosnya itu ngertiin anak buahnya itu nggak bisa bahasa Taiwan, bisa tapi sedikit-sedikit. Jadi nggak kebanyakan, bosnya itu nggak kebanyakan ngajakin ngobrol atau bertanya. Paling bos cuman ngobrol atau ngomong tuh cuman sekedarnya saja, teman-teman. Jadi yang penting-penting saja, misalkan suruh ngambil ini atau ngambil itu. Jadi buat teman-teman yang kiranya belum bisa bahasa, yang ingin kerja atau berangkat ke Taiwan, khususnya di job perkebunan, ya teman-teman, nggak usah khawatir, teman-teman. Nggak usah memikirkan nanti saya di Taiwan ngomongnya gimana, ngobrol sama bosnya gimana, terus nanti kalau bos nyuruh gimana. Jadi tenang saja, teman-teman, nggak usah khawatir. Bos Taiwan baik-baik kok. Nah, contohnya barusan, ya kan, yang barusan itu kan bosnya sangat baik. Tahu dia ada orang Indonesia kan, dia berhenti ngajakin ngobrol. Cuman karena sayanya aja nggak terlalu hafal bahasanya. Jadi balik lagi ya, teman-teman, masalah lemburan ya. Masalah lemburan itu tergantung majikannya kalian masing-masing. Tapi biasanya di job-job perkebunan kayak semacam tomat, paprika, khususnya tomat, paprika, biasanya itu banyak lemburannya, teman-teman. Karena lemburannya kan pulang kerja jam 5 ya, teman-teman. Jam 5 pulang kerja, mandi, makan. Terus mulai maju lemburnya itu mulai jam 6. Teman-teman. Jadi mulai jam 6 kita udah mulai lembur. Lemburnya itu yang dikerjain itu adalah menyortir tomat yang bagus dan yang jelek, teman-teman. Atau yang kecil dan yang besar. Jadi nanti yang kecil sama yang kecil, yang gede sama yang gede dipisah. Tapi ada ininya sih, ada nomornya juga, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, teman-teman. Sampai nomor 8. Paling gede itu nomor 8. Jadi kerjanya itu cuman nyortir, bersihin. Maksudnya dalam arti bersihin itu ya, teman-teman, tomatnya itu dilap bersih. Kan biasanya tomat kan kotor, banyak debu putih kayak semacam bedak. Itu dibersihin. Bahkan tomat kan kena obat semprot, kan nempel di tomatnya. Nah, itu dibersihin sambil dipilihin yang lecet. Nanti yang lecet itu sama yang lecet itu, yang bagus sama yang bagus dipisah.
Jadi kalau di tempatku kerja ya teman-teman, itu kardusnya terbagi dua teman-teman. Kardus yang pertama untuk yang bagus, dan kardus yang kedua itu khusus yang nggak bagus. Jadi ada dua kardus, tapi nggak tahu sih di tempat-tempat lain, nggak tahu, soalnya kan di tempatku caranya begitu teman-teman. Jadi kita jalan-jalan sore sambil bercerita tentang pengalaman saya bekerja di perkebunan tomat, sekaligus menjawab pertanyaan kalian semua yang kiranya masih belum mengerti atau masih bingung. Semoga pertanyaan kalian semua bisa terjawab di video ini. Jadi kehidupan saya sehari-hari ya teman-teman, kehidupan saya sehari-hari itu ya kayak gini teman-teman. Tapi ya menurut saya yang tinggalnya bukan pedesaan ya, di pegunungan, di tempat pelosok, itu menurut saya ya ini termasuk view yang lumayan bagus teman-teman. View-nya lumayan bagus. Jadi ini ya teman-teman, ini walaupun ini kan termasuk pelosok teman-teman, termasuk pelosok, bukan perkampungan, bukan kota, tapi di sini jalannya ya lumayan bagus. Ini jalannya dicor semua teman-teman, dari mulai ujung sana di depan saya sampai di belakang saya itu semuanya dicor. Jadi walaupun di sini hujan gede, hujan deras, tapi jalannya nggak bakalan becek teman-teman, nggak bakalan becek. Jadi buat teman-teman yang kiranya masih belum paham, kalian bisa tulis pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan lainnya atau pertanyaan tentang perkebunan Taiwan atau tentang apalah, pokoknya bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Nanti saya insya Allah akan dibuatkan videonya buat referensi teman-teman, khususnya yang menonton video ini dan yang punya niatan ingin berangkat ke Taiwan bekerja di job perkebunan. Ya beginilah teman-teman, hidup di sebuah pegunungan, hidup di sebuah tempat yang sepi, tiada tetangga, tiada teman juga, pokoknya tiada segala-galanya lah. Tidak ada bakul bakso, tidak ada bakul mie ayam, mendoan, bakul tahu sumpel. Jadi beginilah kondisi saya hidup di Taiwan, di perkebunan, ya di pertanian lah teman-teman. Itu yang di depan ya teman-teman,
itu adalah sisa-sisa longsor. Itu sisa-sisa longsor yang bulan kemarin, di bulan berapa itu ya? Di bulan, tepatnya sebelum bulan Agustus, itu kemarin ada longsor di sini. Tapi longsornya kecil. Dan di depan sana ada pohon yang tumbang, pohon gede. Malah sempat saya berangkatnya itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi pas saya mau pulang kerja jam 11, kan biasanya jam 11 itu saya masak buat makan kita, ya buat makan bosnya juga sih. Soalnya bos saya itu kan makannya di sini, makan bareng. Jam istirahat itu makannya bareng di tempat tinggalku kerja. Tapi jam 5, nggak nyampe jam 5 lah teman-teman. Jam 4 itu dia udah pulang. Jadi datang ke sininya lagi itu jam setengah 9, dia baru ke sini lagi. Tapi ya menurut saya ini tempat yang cocok buat teman-teman yang nggak suka hidup di tempat keramaian, ya seperti saya inilah. Saya ini sebenarnya itu ya di tempat sepi juga oke, di tempat yang ramai juga oke teman-teman. Jadi saya itu hidupnya bisa menyesuaikan diri di keramaian ya ayu, di tempat yang sepi pelosok ya ayu gitu. Yang penting apa dulu teman-teman? Yang penting walaupun tempatnya sepi, tapi ada kerjaan gitu loh maksudnya. Ada kerjaan, dan kerjaannya tiap harinya lancar, majikannya baik, masalah kebutuhan dapur itu tercukupi. Jadi ya begitulah. Karena saya terasa nyaman, terasa betah, ya beginilah, karena majikannya baik, apa-apa itu dibeliin. Maksudnya bukan, ya maksudnya itu yang dibeliin itu kan khusus kayak bumbu dapur, kebutuhan pokok buat masak, buat ya intinya buat kita makan lah. Dari minum. Tapi di sini ya terus terang teman-teman, di sini itu kalau masalah minum ya memang ada sih, air minumnya ada, tapi saya lebih memilih untuk membeli sendiri air aqua. Ini adalah jalan arah kita pulang. Ini adalah jalan arah menuju kita pulang ke mes. Jadi tempatnya ya begini teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, tempatnya ya dibilang hutan, ya bukan hutan, dibilang desa bukan desa, tapi intinya ya tempatnya di pegunungan lah, di pegunungan. Jadi ini sengaja ini teman-teman, sengaja ditanemin pohon-pohon yang gede ini ya teman-teman. Ini sengaja tujuannya buat menopang longsoran dari tanah atau batuan yang di atas itu teman-teman. Jadi tujuannya itu buat menopang. Coba bisa teman-teman lihat sendiri. Coba ini kalau nggak ada pohon-pohon gede ini bahaya teman-teman. Soalnya ini kan di bawahnya jurang,
Kalau nggak ada pohon gede ini ya bisa longsor teman-teman. Di sini ada WC-nya juga teman-teman. Ini namanya WC berjalan. WC berjalan ini kan buat itu, buat ya. Tempat kebunku bersebelahan dengan ini kebun cabai. Motornya keren ya teman-teman. Ini motor Yamaha motor fiction ya. Iya, motor fiction. Nah, ini kan anjingnya gelut terus sama anjing ini. Anjing itu yang di depan kan anjing majikanku. Nah, iya kan. Ini mesnya bos yang tadi ngobrol sama saya teman-teman. Dia kesininya paling nyiram, cuman nyiram cabai. Nanti jam 7 ya pulang, jam 7 malam. Dan ini ada sepasang makam. Ini katanya makam orang terdahulu yang dulunya tinggal di sini. Tapi makam ini tempatnya tidak jauh dari tempat tinggalku kerja. Jadi ini makam orang terdahulu, dan sebelah kanan ya, ini yang karena tertutup sama ini pohon mangga dan pohon kesemek. Jadi tempat tinggalku kerja itu di balik pohon ini. Jadi walaupun di sini dekat sama pemakam, maksudnya dekat sama makam ini yang katanya makam orang terdahulu tinggal di sini, tapi ya tidak apa-apa, tergantung. Yang penting kita hidup di sini numpang tidur atau numpang kerja, dan juga numpang hidup di negara Taiwan. Yang penting jangan serakah ataupun jangan panjang tangan. Dan inilah tempat tinggal petani yang sering kesini. Mungkin ini tempat petani yang tinggal di sini karena dia di sini punya kebun. Kebunnya itu di atas. Di atas itu kan kebun cabai. Dan mungkin ya guys, mungkin yang makam tadi yang sepasang itu mungkin orang tua dari yang punya rumah ini guys. Jadi rumah ini setiap sore itu pintunya tertutup karena dia kesini hanya pagi jam 8 dan sorenya itu jam 4 sudah pulang. Dan di sini saya akan perlihatkan teman-teman kebun cabai, karena di sini ada kebun cabai. Saya akan perlihatkan kepada teman-teman. Inilah kebun cabainya teman-teman. Ini sepertinya cabai keriting ya teman-teman. Sepertinya cabai keriting. Jadi yang punya kebun ini ya teman-teman, yang punya kebun cabai ini, itu orangnya sudah mbah-mbah,
sudah tua, jadi dia nggak punya saudara, atau ya mungkin punya saudara atau punya anak, tapi anaknya mungkin tinggal di perkotaan. Jadi kebun ini dikelola oleh si mbah-mbah yang sepasang itu. Tapi kebunnya di sini lumayan banyak teman-teman. Ini kan satu tempat, dan ada lagi di atasnya. Itu di atasnya ada berapa tempat lagi tuh? Satu, di atasnya lagi ada lagi 2. Jadi mungkin ada 2 tempat. Dan ini teman-teman, dan ini di depan saya ini adalah tempat buat penyimpanan barang, peralatan perkebunan, dan juga di dalamnya itu ada pupuk. Kali ini saya akan naik. Coba teman-teman lihat di depan. Nah, di depan itu kan ada tenda yang warna putih itu sama, itu juga kebun cabai teman-teman, cabai merah. Dan ini teman-teman, ini adalah pupuk atau telek ayam. Ini bukan telek ayam saja ya teman-teman, ini campuran, bisa juga telek ayam, telek babi, dan segala macam telek ya teman-teman. Pokoknya ini telek yang buat mupuk perkebunan di sini. Biasanya ini dipakai buat mupuk. Jadi sebelum kita membuka lahan, kan biasanya ditaburin dulu nih telek ayam. Ini telek ayamnya kayak teman-teman. Ini adalah telek ayam teman-teman, telek ayam. Jadi sebelum tanahnya digarap atau diklektor, itu biasanya, ya bukan biasanya, karena ini pengalaman saya juga teman-teman. Jadi itu ditaburin telek dulu. Nah, setelah udah ditaburin telek semuanya, itu biasanya langsung diklektor. Jadi inilah teman-teman, ini adalah lingkungan daripada tempat tinggal saya kerja. Ya kalau setiap sore ya saya juga paling jalan-jalannya cuman di sekitaran sini teman-teman. Ya berhubung saya dapat jobnya di tempat yang sepi, tempat yang paling terpencil, terpelosok di daerah Taiwan. Tapi nggak apa-apa teman, yang penting saya di sini masih diberi kesehatan agar bisa beraktivitas dan bekerja. Nah, saya akan perlihatkan kepada teman-teman kebun cabai yang berada di sini. Ini adalah kebun cabai. Ini adalah cabai merah. Coba teman-teman lihat sendiri pemandangan di depan. Kalau dilihat dari sini, view-nya lumayan cukup bagus ya teman-teman. Ya menurut saya pribadi, ya pemandangan di sini cukup bagus dan keren. Karena tidak ada lagi mau kemana lagi, orang saya di sini nggak bisa kemana-mana.
cuman bisa keliling di sekitar kebun ini. Inilah teman-teman, ini adalah cabai merah, beda sama yang tadi yang punya si mbak-mbak itu nanamnya ke cabainya cabai keriting. Kalau ini beda lagi teman-teman, ini adalah cabai merah yang lurus, cabai merah. Oke guys, nanti kita akan naik di sana. Hei, puyang ciao. Ini cabenya banyak banget ya teman-teman. Ada berapa tenda? 1, 2, 3, 4, 5, sampai di atas masih ada teman-teman. Ini bos yang tadi ngobrol sama saya, ini kebun cabai banyak banget ya teman-teman. Dan di sini ada kolektor. Ini buat membajak. Tanah. Itu di atas apa itu? Ini adalah buat kalian semua ya teman-teman yang belum paham. Ini adalah kebun cekua. Itu bentuknya kayak timun. Nyampe di atas itu teman-teman. Itu nyampe di atas semuanya kebun cekua. Sama ini punya majikan yang tadi ngobrol sama saya teman-teman. Jadi dia punya kebun cabai dan cekua, dan ini cekuanya teman-teman. Dan inilah cekuanya teman. Ini namanya cekua. Oh, jadi dia panennya sore. Soalnya kalau sore itu ya benar juga sih. Kalau panennya sore itu nggak ada matahari, nggak ada panas, karena cekua ini kan sensitif. Sama matahari, jadi majikannya pilih di waktu sore, sekitar jam 3 sampai jam 3 ya teman-teman. Dan inilah cekua teman-teman. Dan di sana itu di depan saya itu ya teman-teman, itu masih ada jalan. Nggak tahu itu jalan arah kemana. Nah, itu yang lagi panen, itu majikan, anaknya. Tadi bapaknya dan ini anaknya. Airnya kosong teman-teman.
Ya kan, di sini juga komplit ada pisang. Ada pisang. Tapi kayaknya ini nggak bisa gede ya. Masih kecil. Saya akan perlihatkan kepada teman-teman ya. Pada teman-teman semua. Aduh, airnya kosong guys. Airnya kosong. Waduh, bahaya nih. Ini teman-teman, ini adalah kolam penampung air. Penampung air. Jadi yang biasa saya gunakan untuk mandi, masak, ya ngambilnya di sini teman-teman. Ngambilnya di sini. Tapi sumber air ini tuh di atas. Di atas itu ngambilnya. Jadi sumbernya di sana, ditampung ke sini. Ini biasanya penuh lah teman-teman, biasanya penuh. Tapi sekarang kosong. Jadi buat teman-teman yang kiranya bertanya, ya mungkin ada pertanyaan, itu air yang digunakan setiap harinya untuk masak, mandi, ya di sinilah teman-teman. Jadi ngambilnya di sini. Ini adalah air yang sepanjang hari, seumur hidup saya di sini, pakainya air ini teman-teman. Dan dari sini ke tempat tinggalku, di tempat tinggalku yang itu, kelihatan kan teman-teman, itu tenda putih. Itu lumayan lah, dari sini ke sana itu 5 menit jalan kaki. Oke teman-teman, kita pulang. Kita pulang. Padahal di sini ya teman-teman, padahal di sini tuh udah jam 6. Jam 6 lewat 10 menit. Tapi masih padang. Masih kelihatan. Masih kelihatan. Padahal udah jam 6 lewat 10 menit. Di Indonesia kan masih jam 5. Itu mesnya majikan yang ngobrol sama saya guys. Anjingnya sering gelut. Puyang ciao. Okay. Anjingnya teriak-teriak. Ini udah sore loh, padahal udah malam, bukan sore, udah jam 6 lebih. Tapi di sekitaran kebun ini view-nya lumayan bagus ya teman-teman, keren lah, keren banget. Jadi lumayan lah teman-teman, dari tempat tadi penampungan air, dari tempat penampungan air ke tempat tinggalku itu lumayan 5 menit. Jalannya sangat, bukan menurunnya teman-teman, jalannya itu nanjak, jadi lumayan capek, rengosan.